Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Hilmi Hauzan dengan nomor NIM 2151 00307 111035. Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang strategi memajukan agroindustri gandum yang ada di Jakarta. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu agroindustri. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Secara eksplisit, pengertian agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin, yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati atau hewani. Oke, lanjut ke pengembangan gandum. Pengembangan gandum di dalam negeri diharapkan menjadi alternatif ketersediaan pangan di dalam negeri. Gandum sendiri adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, atau difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Sebelum ke intinya, agar tidak terjadi kekeliruan, saya ingin memberi informasi perbedaan tepung terigu dan tepung gandum. Tepung terigu sendiri hanya dibuat dari daging gandumnya saja, maka tentunya berbeda dengan tepung gandum yang dibuat dari seluruh bagian gandum utuh. Pengolahan gandum menjadi tepung di Jakarta Timur oleh UMKM agroindustri yang berskala kecil masih banyak yang menggunakan teknologi pangan yang cukup sederhana. Unit usaha agroindustri tepung gandum ini diharapkan berkembang menjadi unit usaha mandiri dan profesional, serta dikelola secara profesional dengan ciri berorientasi bisnis yang sehat, baik secara teknis, ekonomis, sosial, layak dan menguntungkan serta berkelanjutan. Unit usaha agroindustri tepung gandum yang kebanyakan hanya memiliki 1 unit alat perontok, 1 unit alat penyoso, 1 unit alat penepung, dan 1 unit pengayak tepung. Kapasitas penumpungan diperkirakan 220 kg per proses atau 440 kg gandum kering. Dalam satu kali proses dihasilkan tepung gandum sebanyak 209 kg atau 418 kg per harinya. Tepung gandum diperoleh dengan cara menggiling seluruh bagian biji gandum secara utuh dan menghasilkan tekstur yang agak kasar dan berwarna kecoklatan. Tepung gandum mengandung gluten sekitar 8-13%. Tepung gandum atau whole wheat merupakan tepung dari wheat pollard dan wheat bran. Tepung gandum mengandung serat 3-4 kali lebih banyak dari tepung terigu. Pengembangan usaha ini banyak dibandingkan dengan tepung terigu. Akan tetapi kandungan gizi dari tepung gandum pastinya jauh lebih unggul. Dengan mengkonsumsi tepung gandum sedikit saja sudah terasa lebih kenyang. Dan kandungan serat yang tinggi berfungsi mencegah dari penyakit sembelit. Nah, saya akan membahas SWOT dari agroindustri gandum ini. Pertama, saya akan membahas tentang kekuatannya. Yang pertama adalah mutu tepung terigu yang tidak seunggul dari tepung gandum. Yang kedua adalah ketersediaan lahannya yang cukup banyak, jaringan pemasaran yang sederhana, dan lokasi unit yang cukup strategis. Yang kedua adalah kelemahannya. Bahan baku yang cukup musiman, akses pemodalan yang lemah, biaya produksi yang cukup besar, dan kemampuan SDM yang terbatas, tingkat pengembalian modal yang tidak cukup cepat, dan prasarana yang belum memadai. Nah, peluang dari agroindustri gandum ini adalah permintaan tepung gandum yang cukup meningkat, kebijakan pemerintah pengadaan gandum tersebut, pasar yang potensial, dukungan dari pemerintah dengan konsumen yang loyal tentunya, dan kesempatan bermitra dengan industri pangan. Nah, ancamannya adalah perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu, fluktuasi harga tepung gandum, tingkat persaingan usaha di agroindustri ini,
dan tingkat suku bunga kredit, tingginya impor gandum yang masih besar di Indonesia ini, dan perubahan kultur dari masyarakat ya. Berikut adalah strategi yang dirancang untuk agroindustri gandum tersebut agar tetap terus berproduksi dan tetap produktif. Yang pertama adalah membangun kemitraan dengan industri-industri makanan dengan mempertahankan mutu produk tersebut dan meningkatkan produktivitas dalam menghadapi permintaan tepung gandum yang semakin meningkat ini. Lalu bisa juga dengan meningkatkan kemampuan SDM dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah dan mitra usaha. Selanjutnya bisa juga dengan aktif menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam menghadapi permasalahan tepung gandum tersebut, dan mendorong anggota untuk meningkatkan sistem usaha tani sebagai upaya mengurangi impor dan fluktuasi harga yang tidak stabil di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.